Kamu pernah ngebayangin nggak nonton series tapi rasanya kayak dipeluk oleh selimut tebal sambil minum coklat panas saat musim dingin? Ya, atau mungkin di budaya kita lebih cocok sehangat makan mie instan kuah sambil hujan-hujan. Nikmat banget nggak tuh? Nah, kita juga bisa dapat perasaan itu saat kita menonton series Ted Lasso yang ada di Apple TV. Ted Lasso adalah series yang tayang dari tahun 2020 selama 3 season. Series yang bercerita tentang seorang pelatih American football yang ditransfer ke London untuk menjadi pelatih klub sepak bola profesional tanpa pengalaman ataupun pengetahuan tentang sepak bola sedikit pun. Hanya berbekal tekad yang kuat untuk mengembangkan diri anak didiknya untuk terus percaya. Ted Lasso memang sesopan itu masuk ke hati kita, tapi bukan dengan cara yang memaksa atau cringe. Padahal Ted Lasso hanya menggunakan satu gagasan saja. Pentingnya jadi baik di dunia yang keras ini. Ted Lasso karakternya sangat positif, optimis, dan seperti biasa sering dijudge sebagai naif. Tragisnya, dia berada di tempat di mana ia diburu oleh semua orang skeptis dan sinis yang mau menjatuhkannya. Tapi dengan kekuatan baiknya Ted Lasso, justru dia yang berhasil memenangkan semua orang-orang itu. Tapi Ted Lasso bukanlah orang yang sempurna, karena untuk menjadi baik juga ada batasan-batasannya. Beruntung ada teman-teman Ted yang memberikan sudut pandang baru agar bisa menjadi baik dengan lebih bijaksana. Jadi di episode ini kita akan bedah filosofi hidup The Lasso Way. Apa yang boleh dan gak boleh, do's and don'ts-nya untuk bisa menjadi Ted Lasso dengan lebih baik. Yuk subscribe dulu, kita belajar sama-sama hanya di Sinesai. Original free. 1, 2, 3. Under pressure. Do's pertama yang harus dilakukan dalam The Lasso Way adalah memiliki karakter pemaaf. Karena Ted Lasso orang yang sangat baik, tidak jarang untuk dia dimanipulasiin orang. Seperti ketika Rebecca sengaja untuk meng-hire Ted Lasso sebagai pelatih klub bola karena dia memang ingin untuk menghancurkan klub bola Richmond. Dia juga tidak percaya dengan kemampuan Ted Lasso sebagai pelatih. Ia tega untuk memperalat Ted Lasso sebegitunya hanya untuk balas dendam kepada mantan suaminya yang udah nyelingkuhin dia, yang cinta mati sama klub bola Richmond itu. Tapi karena memang Ted sebaik itu, banyak karakter lain yang mendukung Ted daripada Rebecca. Banyak yang menyudutkan Rebecca untuk meminta maaf kepada Ted, dan Rebecca pun juga akhirnya sadar kalau Ted memang tidak berhak untuk mendapatkan ini semua. Akhirnya Rebecca pun minta maaf, dan tanpa pikir panjang Ted pun langsung memaafkannya. Kenapa Ted bisa sangat gampang memaafkan Rebecca? Karena Ted menggunakan empati. Mereka berdua sama-sama baru aja diceraikan oleh mantan pasangan mereka, dan Ted tahu betapa menyakitkannya. Tapi Ted memang orangnya sepemaaf itu. Bahkan di masa lalunya Ted dan Coach Beard, mereka juga pernah mengalami konflik. Dan Beard memang sangat bersalah kepada Ted, tapi Ted juga sangat gampang untuk memaafkan Coach Beard dan memberikan kesempatan kedua. Dan Ted juga mencoba untuk menginspirasi Coach Beard untuk melakukan hal yang sama, untuk memaafkan Coach Nate yang sudah berkhianat. Ted pun juga mencoba untuk mewariskan karakter ini kepada anak didiknya, Jamie Tart Tutu. Jadi Jamie punya daddy issue karena dari dulu ayahnya ingin Jamie menjadi yang paling kuat untuk selalu ngegolin sendiri tanpa pemain timnya. Dan ketika pertandingan melawan Man City, dia pengen nunjukin kalau dia nggak ngikutin kata-kata ayahnya. Tapi ternyata ayahnya malah nggak datang. Jamie jadi makin anxious dan nggak tenang mainnya. Tapi Ted langsung memberikan dia TED Talk. Sepertinya akan lebih baik kalau Jamie memaafkan ayahnya saja. Jamie awalnya nggak mau, nggak sudi, nggak rela untuk memberikan maaf kepada bapaknya. Tapi Ted bilang kalau memaafkan itu bukan untuk mereka, memaafkan itu untuk kita sendiri. Dan dengan cantiknya, Jamie langsung ngegolin salah satu shot terkeren dalam series ini. And Jamie Tart almost clinches the win for Richmond. Nah, tapi ada juga nih don'ts-nya. Karena ada beberapa kasus di mana kita tidak bisa memaafkan segampang itu.
Apalagi kalau mereka nggak minta maaf langsung ke kita. Kayak misalnya waktu mantan istrinya Ted, Michelle, pacaran sama mantan couples terapis mereka yang memang cukup kacau dan borderline unethical. Makanya Ted cukup terpukul, apalagi luka perceraian mereka juga masih basah. Nah kali ini Ted nggak bisa maafin segampang dia maafin Coach Nate dan dia jadi komat kamit sendiri. Meskipun Richmond lagi sering-seringnya menang, karena kasusnya Michelle ini, dia jadi nggak bisa merasakan kebahagiaan itu. Dan akhirnya sesuai saran dari Coach Beard, kalau kita hanya memendam unek-unek kita terhadap orang lain, ketika kita merasa tidak diberlakukan dengan baik, bisa-bisa itu menjadi racun untuk tubuh kita. Jadi meskipun kita memiliki karakter yang pemaaf, kita juga tidak bisa selamanya hanya tinggal diam. Nah, jadi akhirnya Ted memberanikan diri untuk ngomong ke Michelle. Meskipun mereka sudah cerai, dia berharap kalau setidaknya Michelle ngomong dulu ke Ted kalau misalnya dia pacaran sama Dr. Jacob, bukan dengan Ted mengetahuinya secara tiba-tiba. Dan setelah percakapan mereka, ketika Ted menutup telepon, kita melihat kameranya Ted pelan-pelan pan out menjauh dari Ted. Seraya ia menghela nafas, kameranya Michelle malah pan in, memperlihatkan Michelle yang tersenyum. Mungkin selama ini memang itu yang Michelle cari dari Ted, untuk dia nggak selalu diam dan menyuarakan perasaannya. The lesson way selanjutnya adalah prinsip big whoop, yang mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah ya udahlah ya. Contoh kalimatnya, kamu baru aja dipecat sama bos kamu. Ya udahlah ya, tinggal cari kerjaan yang baru. Kamu baru aja ditinggal nikah. Ya udahlah ya, mungkin emang belum jodoh. Atau kucing kesayanganmu baru aja meninggal. Ya udahlah ya, berarti emang udah ajalnya. Seperti ketika para pelatih lain mencoba memotivasi anak-anak untuk bermain lebih semangat, malah justru membuat mereka bermain dengan sangat brutal. It's getting a touch spicy out there. Richmond have completely lost the plot. Zava must be one. Tapi Ted bukannya marahin mereka, malah cuma big whoop aja. Karena ya menurut Ted mereka hanya ingin mencoba sesuatu hal yang baru. Namun ketika tidak berhasil, ya udah mau gimana lagi, kan udah terjadi. It is what it is. Coach, it is what it is. Yeah, it is what it is. Ini memang membuat mental kita menjadi sekuat baja, karena kita berusaha untuk mendetach diri kita dari keadaannya. Apa yang terjadi di luar dari kontrol kita. Yang penting, kita sudah mencoba untuk melakukan yang terbaik menurut kita. Namun negatifnya, ini bisa membuat kita jadi ngegampangin. Seperti ketika Ted memiliki prinsip bahwa dia tuh tidak peduli dengan menang atau kalah, karena yang penting anak-anak mereka bisa menjadi versi dari diri mereka yang terbaik. For me, success is not about the wins and losses. It's about helping these young fellas be the best versions of themselves on and off the field. Tapi Coach Beard juga mengingatkan Ted kalau misalnya kalah ada konsekuensinya, yaitu mereka bisa direlegasi atau dieliminasi dari Premier League. Dan di sini di Inggris, Liga Bola menjadi hal yang sangat serius karena berhubungan dengan karir dari klub bola dan pemain-pemainnya. Jadi Ted nggak bisa ngegampangin dan menggunakan prinsip big whoop dalam situasi ini. Mau nggak mau, dia harus berani untuk membuat Captain Richmond, Roy Kent, yang sudah menua jadi pemain cadangan. Ia harus berani untuk menyampingkan perasaan emosional dia demi nasibnya Richmond di Liga Bola Inggris. Karena menurut Coach Beard itu adalah sikap yang sangat egois. Dan disitulah kita tidak boleh selalu untuk menggunakan big whoop. Kita harus pintar-pintar melihat situasi dan kondisinya. Kalau misalnya kita masih bisa mengusahakan, kita harus melakukan hal yang terbaik kita. Baru kalau misalnya hasilnya masih kalah, ya udah kita cuma bisa big whoop. Had a bad day, big whoop. Big whoop. Yeah, big whoop. Dus selanjutnya adalah untuk menjadi ikan mas. Dari episode pertama, Ted sudah langsung memotivasi Sam Obisanya untuk menjadi ikan mas. Kenapa? Karena ikan mas memiliki ingatan yang sangat pendek. Jadi ia akan cepat lupa terhadap hal buruk yang terjadi. Dia akan cepat move on dan lanjut melakukan hal selanjutnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh merasakan emosi itu. Seperti kata Ted ketika di akhir season 1 mereka kalah melawan Man City, kalah dari Jamie Tart, mantan striker mereka sendiri. Mereka sangat terpukul, mereka sangat sedih. Dan Ted memang mengajak mereka untuk menjadi ikan mas, tapi ketika mereka sudah selesai sedih bersama-sama. Sam, what do you think
we should all do once we get done being sad and or angry about this situation. I think we should all be a goldfish. Let's be sad now. Let's be sad together. And then we can be a gosh darn goldfish. Namun meskipun begitu, apakah Ted memang meregulasi emosinya sebelum melupakannya? Karena dia selalu bisa memaafkan Big Whoop dan jadi ikan mas. Dan benar aja, sebenarnya Ted Lasso menyimpan luka yang begitu dalam yang tidak pernah dia keluarkan. Sampai akhirnya luka itu keluar secara tiba-tiba menjadi panic attack. Nah, kalau udah sampai panic attack gini teman-teman, itu sudah di ranahnya kondisi mental. Panic attack Ted Lasso sudah ada dari season 1. Namun ada lagi di season 2, membuat Ted langsung lari, langsung kabur, dan ngumpet di ruangan psikolog klub Dr. Sharon. Dan disitulah Ted yang tadinya menghindari banget untuk pergi ke psikolog, akhirnya membuat jadwal pertamanya. Jadi don'ts untuk menjadi Ted Lasso selanjutnya adalah kita nggak boleh takut untuk pergi ke psikolog. Tapi tenang aja, karena proses psikolognya Ted mewakilkan kita yang baru pertama kali pergi ke psikolog. Dan yang gue suka, semua keraguan kita di-tackle di series ini. Pertama-tama, kenapa kita harus ngomong sama stranger yang gak dikenal untuk bicara tentang masalah kita? Padahal kita punya keluarga dan sahabat yang mau mendengar secara gratis. Ini juga merupakan keraguan Ted. Meskipun tidak dijawab secara gamblang, tapi dia sama Rebecca sok-sok mau curhat dan terbuka dengan satu sama lain. Tapi pada ujung-ujungnya mereka juga ragu untuk seterbuka itu. Nah, kenapa? Karena memang kalau kita cerita sama teman, kita bisa nggak sepenuhnya terbuka. Pasti ada aja yang kita tutup-tutupin karena kita merasa takut akan dihakimi. Dan satu hal lagi, nggak semua orang itu mau denger cerita kita. Kayak misalnya mereka lagi sibuk dan nggak bisa meluangkan 1 jam untuk mendengarkan kita. Atau misalnya mereka lagi nggak pengen untuk menyerap energi negatif dari kita. Jadi sebenarnya nggak semua teman itu siap untuk selalu mendengarkan kita. Meskipun mereka selalu bilang I'll be there for you, tapi kita sebagai teman yang baik kan juga nggak pengen ngerepotin mereka. Jadi memang lebih enak kalau kita pergi ke psikolog, kita bayar secara profesional untuk benar-benar fokus ngedengerin kita dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka memiliki wawasan yang lebih berguna karena ya memang mereka belajar secara akademis untuk membantu kita. Sementara teman-teman kita kadang ya cuma bisa mendengarkan dan nggak tahu mau memberikan saran apa karena ya di lingkungan mereka. Atau mungkin kalian merasa layanan psikolog ini cukup mahal atau ya kalian udah kepake uangnya buat donasi ke Palestina. Tenang aja, sekarang banyak kok layanan psikolog atau konseling yang murah atau gratis di internet. Yang kedua, Ted juga merasa kalau psikolog itu nggak tulus dan genuine, peduli dan ngedengerin kita karena mereka dibayar untuk melakukan ini. Jadi Ted benar-benar ngerasa kayak ini cuma sekedar bisnis aja, bisnis yang memanfaatkan keterpurukannya pasien. Tapi langsung di counter sama Dr. Sharon karena sebenarnya Ted juga sama, dia juga dibayar untuk menjadi pelatih untuk anak-anak mereka, tapi bukan berarti dia tidak peduli dan sayang kan kepada anak-anak didiknya. Jadi memang untuk para pekerja sosial seperti psikolog, pelatih, guru, bahkan dokter, meskipun kita mencintai pekerjaannya sampai mungkin kita mau untuk melakukannya tanpa imbalan apapun, tapi bukan berarti kita tidak berhak untuk mendapat upah secara profesional. Dan yang ketiga, isu yang sering kita hadapi kalau kita pergi ke psikolog adalah kita merasa malu ketika orang-orang tahu kita pergi ke psikolog. Kayak Ted nih, karena dia public figure dan privasi dia terkuak oleh Nate, orang-orang langsung meragukan kompetensi dia menjadi pelatih. Bagaimana seorang pelatih sepak bola bisa melatih anak-anaknya kalau dia sendiri tidak stabil mentalnya? Dan mau di profesi apapun, mungkin kita kan merasa seperti itu. Diragukan kualitasnya hanya karena kita pergi ke psikolog. Dan karena sudah terpojok seperti ini, Ted mau gak mau harus mengakui kalau dia memang memiliki panic attack dan dia sedang mencari pertolongan ke psikolog. Dan justru memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarluaskan pesan betapa pentingnya kesehatan mental. Tidak hanya di seriesnya, tapi juga di dunia nyata. Semua cast dari Ted Lasso diundang ke White House oleh Joe Biden untuk memberikan TED Talk bahwa kita tidak boleh menyepelekan kesehatan mental dan kita harus berani untuk meminta pertolongan. Tapi ironisnya, Joe Biden masih ngebantai anak-anak Palestina. Jangan lupa untuk terus berdoa buat mereka ya teman-teman. Dan itu dia do's and don'ts dari The Lasso Way. Yang pertama, kita harus memaafkan tapi juga harus speak up. Kita harus bisa big up tapi jangan gampangin.
Dan kita harus menjadi ikan mas, tapi juga kita jangan takut untuk pergi ke psikolog. Dan ini sebenarnya hanya sedikit dari banyaknya pelajaran yang diberikan oleh series ini. Jadi tidak menutup kemungkinan gue akan membuat video-video Ted Lasso yang lain. Karena memang gue suka banget nonton series ini berkali-kali untuk mendapat energi positifnya. Semoga kalian suka sama video kali ini, sebagaimana gue sangat suka membuatnya. Tetap percaya dengan diri kalian masing-masing, dan kita ketemu di video selanjutnya. I love you guys so very much. On 3, 1, 2, 3. Great job. Oh, Rock Kent just said great job.